Bagaimana, kita mulai saja? Ya, sudah pukul 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya di tempat yang berbeda karena suasana yang menjadikan kita seperti ini ya. Tetapi mudah-mudahan tatap maya ini, silaturahmi ini merupakan silaturahmi yang akan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai acara, kita terlebih dahulu bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk membuka acara ini. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar meriah acara kita kali ini, kita bersama-sama bersolawat ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya nabi salam ya rasul salam alaika ya habib salam Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi kafi wana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Lagi Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi wa ni'mal Baiklah, untuk selanjutnya acara akan Bapak serahkan. Sebelumnya ya, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ade Bunyamin. Ya, itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Moderator, Ibu Nining Maulani Firdaus SPSI. Kepada Ibu Nden, saya persilahkan. Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ade.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Sehat. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Kita tadi sudah awali dengan sholawat bersama-sama. Kita lanjutkan, tetap semangat ya. Nah, kali ini Ibu sebagai moderator, namanya Ibu Enden. Ya, Ibu Enden akan memperkenalkan pemateri hari ini, yaitu teteh mahasiswa dari UPI yang akan membawakan materi seputar virus corona. Nanti anak-anak silahkan simak materinya, karena nanti akan ada hadiah bagi penyimak. Nanti dipilih 3 orang penjawab. Nanti akan ada 3 pertanyaan. Anak-anak bisa menjawabnya duluan dengan cara mengetik. Misalnya saya mau jawab. Misalkan Bilkis mau jawab. Tinggal tulis di pesan di situ. Atau bisa klik yang reaksi, nanti dipilih 3 orang terpertanyaan. Nanti yang bisa menjawab benar akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh tim guru-guru SD Miftahul Iman. Lalu bagi anak-anak yang mau bertanya, diizinkan juga 3 orang penanya untuk materi yang akan disampaikan. Nanti juga akan dapat hadiah bagi para penanya. Jadi, anak-anak simak yang baik penjelasan dari narasumber nanti, sehingga bisa pertanyaan dari Ibu nanti juga boleh. Ya, kalau yang beruntung dapat hadiah. Ya, nah sebelum kita masuk materi, kita berkenalan dulu ya dengan pemateri hari ini. Nah, di sini pemateri hari ini adalah Teh Yulia Trihendari. Nah, Teteh Yulia ini kita panggilnya Teh Lia saja, apakah siswa kakak dari UPI yang nanti akan menyampaikan materi seputar coronavirus. Nah, kenalan dulu lebih dekat dengan pemateri hari ini ya. Teh Lia ini lahir di pada Juli 1998, beragama Islam, berlatnya di Cimahi, tetapi mohon maaf ada kendala ya sedikit tadi. Teh Lia ini merupakan mahasiswa UPI jurusan Sosiologi, pernah bersekolah di SMU 6 Cimahi dan SMP 4 Cimahi. Nah, Teh Lia ini juga aktif dalam berbagai organisasi ya. Semenjak SMP, SMA, bahkan saat ini aktif di organisasi kemahasiswaan, dan ini patut
anak-anak contoh nanti ya selalu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah supaya mengumpulkan pengalaman, ilmu ya untuk bekal di masa yang akan datang. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya bersama Teh Lia. Baik Teh Lia, dipersilahkan untuk mengisi MPLS kali ini dengan materinya. Anak-anak simak ya. Ya. Terima kasih Ibu, Ibu moderator yang telah mempersilahkan saya. Sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak udah nggak dimut. Lagi. Iya, gimana kabarnya adik-adik? Pada sehat? Sehat ya? Ya, alhamdulillah kalau yang sehat. Nah, yang mungkin yang lagi kurang sakit, yang lagi sakit mungkin nanti semoga cepat sembuh ya, untuk bisa berkegiatan lagi seperti biasanya. Nah, di sini Kak Lia akan menemani adik-adik semua untuk belajar bersama-sama memahami tentang materi virus corona. Nah, sebelumnya Kakak izin share screen dulu ya. Ya, sudah ada belum share-nya? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Silakan. Oke, siap. Nah, sebelumnya kita simak dulu ya tayangan berikut. Nah, untuk adik-adik boleh diperhatikan dulu. Sebentar ya adik-adik. Ini ada kendala. Aduh, ada yang masuk terus, Mak. Ketika ada yang masuk tuh. Oh. Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Iya. Tadi kita sudah melihat tayangannya ya. Bagaimana? Sebentar.
Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Ya, tadi kita sudah melihat tayangan videonya ya. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak kenapa anak laki-laki tersebut bersedih? Coba, ada yang tahu? Boleh unmute. Boleh jawab pertanyaannya. Gimana? Ada yang tahu tidak? Nggak bisa main ke taman. Nggak bisa main ke taman, pinter. Ada lagi nggak yang bisa jawab? Nggak bisa jalan-jalan ke mall. Nggak bisa jalan-jalan ke mall. Terus ada lagi nggak? Apa lagi? Ayo. Ya, betul tadi ya. Tidak bisa main ke mall, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bermain bersama teman, bahkan tidak bisa memeluk ibunya sendiri ketika pulang dari pasar. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Nah, karena kita saat ini sedang ini ya melaksanakan protokol Nggak boleh main ke taman. kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang virus corona. Nah, virus corona. Awal kemunculan virus corona itu pada mulanya ditemukan di kota Cina, di Wuhan, di negara Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Nah, virus ini tuh menyebar dan menyerang banyak negara secara global atau secara dunia. Saking cepatnya tuh bisa menyebar juga ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Makanya sekarang kita menerapkan protokol kesehatan tadi yang dari tayangan video tadi. Kita tidak bisa main bersama teman, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa pergi ke mall atau bahkan berdekatan dengan teman-teman yang lainnya ya. Karena ada virus corona gitu ya. Jadi sekarang adik-adik tahu kan awal mulanya itu bagaimana. Nah, lanjut. Nah, apa sih virus corona? Nah, virus corona atau bisa kita sebut dengan COVID-19 ini adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan. Jadi, pada mulanya itu virus ini tuh berawal dari hewan ya. Hewan mula-mulanya itu dari musang ataupun dari kelelawar awalnya tuh. Jadi dari kelelawar, dari hewan berinteraksilah dengan manusia, lalu dari virus itu menempel dari tubuh ke tubuh dan menularkan itu penyakit tadi. Penyakitnya yang sangat ganas ya, bisa menyerang sistem pernafasan. Nanti ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita akan kesulitan untuk bernafas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis virus corona. Nah, jenis-jenis virus corona itu ada 3 ya, adik-adik. Nah, yang pertama itu ada SARS coronavirus. Yang kedua ada MERS coronavirus. Dan yang ketiga ada SARS coronavirus 2 atau COVID-19 ya, yang kita kenal COVID-19 ini. Nah, di SARS coronavirus ini mengakibatkan penyakit SARS atau Herpes Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002. Nah, ini tuh terjadi di Tiongkok ya dulunya. Lanjut, di sini ada MERS coronavirus. Nah, MERS coronavirus ini yaitu mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012. Jadi virus itu sebenarnya virus corona itu sudah ada dari tahun 2002. Hanya saja tidak terlalu berbahaya seperti virus corona yang ada pada sekarang, yaitu
SARS coronavirus tuh atau COVID-19 yang mengakibatkan COVID-19 atau coronavirus yang muncul pada akhir tahun 2019 ini ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana cara penularannya. Nah, cara penularannya itu yang pertama virus masuk ke dalam tubuh. Nah, virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Lalu selanjutnya dari situ kan orang tersebut sudah terkena virus ya, sudah terkena virus corona. Nah, ketika dia batuk atau dia bersin, nah percikan ludahnya itu atau lendirnya itu keluar dari mulut atau hidung orang tersebut. Nah, lalu setelah itu airnya keluar yang mengandung virus corona itu menempel pada buku atau tempat-tempat lainnya seperti mainan, tas, tempat minum, handphone atau lain sebagainya. Jadi virus itu ukurannya kan sangat kecil, tidak terlihat ya, tidak ketahuan. Nah, setelah menempel pada benda-benda, nah virus tersebut ketika ada orang yang lewat, nggak sengaja nih dilihat, dipegang tuh bukunya. Misalkan kayak yang ada di gambar sini ya, ada anak perempuan nih pegang buku yang tadi airnya udah percikan ludahnya udah kena buku. Terus dipegang sama ini anak perempuan ini. Setelah dipegang, nah, akhirnya mengenai tangan perempuan tadi. Nah, tangan perempuan tadi itu tidak sengaja memegang mulutnya, sehingga virus itu masuk ke dalam mulut dan hidung. Nah, jadi perempuan tersebut ya secara tidak langsung berarti tertular oleh virus corona. Nah, dan akhirnya virus corona masuk melalui saluran pernapasan dan dia terkena virus corona. Nah, selanjutnya bagaimana sih virus corona menyerang ke tubuh? Nah, yang pertama itu virus corona masuk lewat saluran hidung atau saluran pernafasan lewat hidung atau lewat mulut ya. Nah, virus itu masuk lalu dia bergerak menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini bisa kita lihat ya yang virus-virus ini masuk. Nah, di paru-paru ini nanti mereka berkembang biak. Nah, cara berkembang biaknya bagaimana? Nah, di sini ada virus ya, gambar virus ya. Nah, gambar virus ini ada paku protein untuk menerobos, lalu ada juga RNA sang hacker, lalu ada perisai lemak. Nah, jadi paku protein nih yang bulat-bulat, yang hampir kayak bulu gitu ya. Kalau di virusnya kan ada nih yang banyak ini, itu menempel pada paru-paru yang kayak akan AC2. Nah, di sini itu si AC2 ini sebagai pintu untuk menerobos virus masuk ke dalam sel. Nah, jadi aksesnya itu ya, langsung masuk ke dalam sel dan setelah masuk ke dalam sel, tubuh virus itu membuka, mengelupas dan mereka menyerang sistem imun kita, sistem yang ada di tubuh kita, sehingga mereka bertambah banyak dan berkembang biak. Nah, akhirnya di sini bisa terlihat ya di paru-parunya banyak sekali virusnya. Nah, itu membuat kita sakit, tidak bisa bernafas. Seperti itu adik-adik. Nah, lanjut. Nah, bahaya virus corona. Nah, bahaya virus corona ini yaitu virus ini akan menyebabkan radang paru-paru akibat sel tidak sehat dan tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Lanjut, bakteri ini bisa masuk ke aliran darah, menyerang ke seluruh tubuh. Jadi, bahkan tidak jarang ya sekarang kita bisa lihat akibat virus corona banyak orang yang meninggal dunia di berbagai wilayah. Nah, termasuk kita di daerah sini, di daerah Negla mungkin ya.
kita harus bersosial distancing, melakukan protokol kesehatan, dan PPKM juga kan di seluruh daerah ya, adik-adik. Nah, lanjut, tidak boleh berkegiatan kemana-mana dulu. Nah, daerah-daerah tertentu seperti zona merah, zona hitam, dan lain sebagainya itu diusahakan untuk berdiam diri dulu di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, selanjutnya, bentar ya. Nah, apa saja sih gejala virus corona? Aduh, sebentar ya. Bentar ya, ininya nggak jalan. Nah, mana ya? Sebentar ya, kita coba masuk lagi. Nah, apa saja sih gejala virus corona? Yang pertama ada demam, lalu suhu tubuhnya tinggi. Nah, selanjutnya hidungnya tersumbat, lalu sakit tenggorokan, tidak bisa mencium bau-bau, nah, sakit kepala, dan kesulitan bernafas. Lalu ada juga batuk tidak berdahak. Nah, gejala-gejala ini tuh harus diwaspadai ya adik-adik ketika nanti adik-adik sakit, terasa ada gejala-gejala demam, suhu tubuh tinggi, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, tidak bisa mencium bau-bau, sakit kepala, sulit bernapas, batuk kering, tidak berdahak. Nah, segera konsultasikan ke dokter. Karena apa? Karena ini merupakan gejala dari virus corona. Nah, kalau misalkan sudah ketahuan, nanti bisa ditindaklanjuti penanganannya seperti apa. Oke. Ya, adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana agar terhindar dari virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan. Lalu menjaga jarak dan memakai masker. Nah, mencuci tangan ini juga harus menggunakan sabun karena virus corona tidak suka dengan sabun. Nah, jadi dia akan mati gitu ketika terkena sabun. Makanya kalau dari luar atau mau makan, setelah makan itu harus rajin-rajin mencuci tangan. Selanjutnya kita juga harus menjaga jarak. Nah, menjaga jaraknya berapa jauh sih Bu menjaga jaraknya? Misalkan menjaga jaraknya itu 2 meter kurang lebih ya jika ingin terhindar dari virus corona. Jangan dulu bermain di luar, jangan dulu berinteraksi dengan teman yang lainnya. Hanya cukup lewat media online saja dulu supaya terhindar dari virus corona. Lalu selanjutnya memakai masker. Nah, kita keluar rumah wajib memakai masker. Bahkan pemerintah pun
menyuruh kita untuk memakai maskernya 2 kalau sekarang, karena dalam tahap yang sangat gawat gitu ya, kawasannya sangat gawat, jadi kita harus memakai maskernya 2. Yang pertama itu masker yang medis, yang kedua bisa memakai masker kain. Jadi ketika keluar rumah kita harus memakai masker. Oke, selanjutnya ini batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Nah, gimana sih cara yang tepat itu? Nah, ketika batuk, adik-adik jangan menutupnya dengan tangan. Karena di tangan kita itu tidak tahu ada virus atau tidak. Tapi, nah justru ketika batuk itu kita menggunakan sikut kita yang ada di sini bagian dalam. Jadi tertutup. Kalau pakai tangan kita tidak tahu tangan kita sudah tercemar virus atau belum. Nah, lalu selanjutnya makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi ini yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Ada lauk pauknya, ada nasinya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Nah, di situ kita penuhi nutrisi kita agar imun kita kuat. Nah, selanjutnya olahraga ringan. Nah, di rumah juga kita jangan tidur terus ya, jangan rebahan terus gara-gara ya udah karena kita di rumah ya udah tidur aja. Nah, jangan kayak gitu. Jangan tiduran terus, jadi males-malesan. Nah, nggak boleh. Tapi walaupun kita di rumah aja, kita tetap produktif. Misalkan ketika ada ibu guru memberi tugas, kita langsung mengerjakannya. Atau ketika kita disuruh ibu untuk membantu memasak, kita bantu potong-potong atau membereskan kasur, membereskan rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu tidak lupa juga dengan olahraga. Nah, olahraga yang ringan. Bisa kita lihat di YouTube mungkin olahraganya tuh baiknya seperti apa, atau yang pernah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk sekarang ini ada tayangan video ya. Cara mencuci tangan dengan 6 langkah. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, itu dia ya 6 langkah cara mencuci tangan. Jadi nanti adik-adik bisa mengikuti ya 6 langkah yang tadi. Nah, oke. Untuk selanjutnya, kita akan refleksi dulu ya. Semuanya mengikuti gerakan. Nanti kakak operator akan share screen. Boleh adik-adik di sini semuanya on cam dulu ya. Nanti mengikuti ini ya, mengikuti gerakan yang ada di video. Pasti adik-adik tahu semua ini gerakannya. Harus ikutan ya. Udah. Bang.
Daddy Shark. Grandma Shark, do 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 do. Grandma Shark, do 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 do. Grandma Shark, do 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 do. Grandma Shark. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Iya, itu dia ya videonya ya. Kurang jelas ya. Oke, tapi tadi adik-adik ada yang tahu kan gerakannya? Jadi masih bisa mengikuti ya teman-teman yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi udah aksi, berarti sekarang waktunya udah selesai. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh selanjutnya diserahkan lagi kepada Ibu Moderator. Sambil menunggu ibunya, sambil kalian mempersiapkan, kita coba lagi ya video yang tadi ya, supaya semuanya gerak ya. Mudah-mudahan bisa jalan lagi. Mangga kepada teteh operator, boleh dicoba share screen ya, biar adiknya ikutan. Semoga bisa jelas sekarang. Ping pong. Ping pong. Safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end.
Bagus ya, tadi pada gerak semua ya. Refleksi ya, keren. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ya ke Ibu moderator. Assalamualaikum Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti ke Ibu ya. Sekarang boleh raise hand dulu kalau ada yang mau bertanya. Atau boleh di kolom chat bilang, Kakak, saya mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya enggak? Yang lainnya dapat hadiah, ayo. Tuh, yang bertanya nanti dapat hadiah. Ayo. Siapa itu? Ane mau? Ane Cahya. Terus siapa temannya yang di tengah? Mau bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Acungkan tangannya. Android Blue. Siapa tuh? Blue. Ini boleh nih. Mau bertanya? Mau bertanya tidak? Ayo unmute aja deh. Langsung boleh. Yang mau bertanya siapa? Jangan malu-malu. No. Biasanya mau bertanya. kena COVID ya. Biasanya kalau yang kena COVID Berapa hari? Oh iya. Namanya siapa dulu, Adek? Almira. kelas 3. Almira dari kelas 3. Oke, ditampung dulu ya. Terima kasih, Almira. Selanjutnya siapa? M. Farhan. Bentar ya. Kita panggil dulu Ibu moderatornya ya. Silakan M. Farhan mau bertanya. Iya, silahkan Farhan mau bertanya boleh di-unmute dulu ya. Udah raise hand mau bertanya? Oh, Jiban. Boleh Jiban juga. M. Farhan jadi bertanya tidak? Mau M. Farhan dulu. Silahkan di-unmute ya. Ya, ayo M. Farhan. M. Harfan. M. Harfan. Mohon maaf salah. Ayo mau bertanya? Gak jadi. Kenapa nggak jadi? Harus jadi dong. Kan mau dapat hadiah. Gak jadi ini. Beneran. Ya. Oke, lanjut ke Jiban ya. Jiban, silahkan mau bertanya. Di-unmute aja. Alifia mau bertanya. Iya, Jiban dulu ya. Jiban, silahkan unmute. Silahkan Jiban. Jangan lupa di-unmute dulu sama kameranya dibuka ya. Biar teman-teman yang lain bisa melihat wajah Jiban.
Ayo. Atau masih terkendala koneksi? Bagaimana Jiban? Kalau hitungan ketiga tidak ada, langsung ganti teman yang lainnya ya. 1, 2, 3. Oke, Jiban nggak jadi ya nanyanya. Oke, lanjut ke Alivia. Nah, Alivia silakan mau bertanya. Di on cam dan on mic ya. Suaranya dikeluarkan. Ayo, Alivia dulu ya. Bagaimana Alivia? Nggak bisa di-unmute. Oh, nggak bisa di-unmute ya? Coba Teteh. Iya. Apa Jiban juga sama? Jiban juga nggak bisa di-unmute. Ya udah, sekarang Alivia dulu ya. Sok. Alivia boleh. Tinggal dipencet aja. Oh, nggak bisa juga. Ya udah, berarti nanti setelah Alivia, Jiban ya yang bertanya ya. Oh, oke. Sebentar ya adik-adik. Ya, Alifa. Nah, itu. Bisa. Tahan ya. Ya. Tapi sekarang yang bertanya Alivia dulu ya. Nanti setelah Alivia Jiban ya. Oke, sip. Yang lainnya boleh di-mute dulu yang lainnya ya biar kedengaran suaranya ya. Ya, mantap. Tadi dah kamu Di-mute dulu ya. Ayo silakan Alivia mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Alivia? Sudah? Halo, cek. Untuk teman-teman yang lain di-mute dulu ya. Sekarang Alivia dulu yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau habis divaksin boleh bermain dengan teman? Apa? Gimana? Kurang terdengar? Vaksin boleh bermain dengan teman? Vaksin boleh bermain dengan teman. Kalau habis divaksin? Oh, kalau habis divaksin boleh bermain dengan teman. Oke, siap. Terima kasih Alivia. Nanti dijawab ya. Kita tunggu satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Oh iya, Alivia dari kelas berapa? Alivia dari kelas berapa? Kelas 1. Kita lanjut satu pertanyaan lagi ya. Tadi Jiban nggak ada suaranya ya. Boleh Jiban? Oh, udah dikirim di kolom chat ya? Di kolom chat. Nanti kita 3 penanya dulu ya. Mana yang Jiban? Mana Jiban? Belum ya? Jiban sudah bertanya belum Jiban?
Oke, sambil menunggu, kita jawab dulu ya pertanyaan yang pertama. Oke, tadi pertanyaannya dari Almira ya, katanya berapa lama menderita COVID? Nah, jadi COVID itu menderitanya itu untuk masa inkubasinya itu 7-14 hari. Nah, ketika dia tertular virus dan merasakan sakit, kenapa pemerintah menyuruh untuk kita isolasi di rumah, berdiam diri di rumah? Karena itu melihat saat bereaksi itu melihat bahwa kuat tidak sistem imun kita. Nah, ketika kita menjaga dengan baik selama 14 hari itu, di asupan makanannya dipenuhi, ketika sakit tuh obatnya juga diminum, dan istirahat yang cukup, tidak main, tidak keluar, dan isolasi di rumah, bisa jadi setelah 14 hari itu orang itu bisa sembuh, tidak terkena sakit COVID lagi jika mengikuti anjuran dari dokter dan pemerintah gitu ya. Makanya kalau adik-adik di sini terkena misalkan, wah ini sudah terkena positif COVID. Nah, adik-adik langsung isolasi mandiri di rumah, di kamar, misalkan tidak boleh bersentuhan dengan yang di luar itu. Nanti kalau adik-adik mau makan atau apa, misalkan dianterin sama ibu ke dalam rumah. Jadi benar-benar imun kita tuh dijaga di situ. Nah, ketika kita asupannya, misalkan susunya, makanannya, 4 sehat 5 sempurnanya itu dipenuhi, itu bisa saja setelah 14 hari kita bisa sembuh dari corona. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti anjuran dan saran dari dokter, bisa jadi setelah 14 hari itu kita terus-terus sakit gitu ya. Bahkan sakitnya itu bisa bertambah parah dan menyebabkan kematian gitu. Kita bisa meninggal gitu di situ. Jadi makanya sangat harus hati-hati dan waspada. Nah, karena virus itu menyerangnya sangat cepat. Ketika satu saja masuk itu bisa berapa hari kemudian bisa jadi jutaan, bahkan miliaran gitu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita jaga dengan baik, minum susu, minum obat, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, itu bisa membuat kita sehat kembali. Makanya adik-adik di sini harus jaga kesehatannya ya. Kalau keluar pakai masker 2, cuci tangan, menjaga jarak. Yang tadi di rumah juga harus olahraga gitu ketika kita sudah enakan olahraga ringan gitu di rumah. Seperti itu ya Almira ya. Sudah terjawab Almira? Iya. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi? Alivia ya. Nah, Alivia bertanya katanya, kalau divaksin boleh bermain sama temen atau gak bisa? Nah, kalau kita divaksin, tentunya kita kan dimasukin virus ya, sebenarnya vaksin itu ke dalam tubuh kita supaya nanti imunnya bisa belajar menghadapi virus yang sebenarnya gitu. Jadi sistem imun kita kebal gitu. Nah, kalau misalkan sudah kena vaksin, tentu kita jangan bermain dulu ya. Sebelum divaksin aja kita tidak boleh bermain dulu karena kita sedang social distancing, menerapkan protokol kesehatan dan PPKM gitu di rumah gitu, tidak boleh main-main. Nah, apalagi setelah divaksin. Nah, setelah divaksin itu kita akan biasanya reaksinya akan tubuh kita tuh akan lemas, akan karena dimasukin dulu virusnya supaya tubuh kita kuat, tapi virusnya yang sudah teruji klinis ya, sudah diuji oleh para dokter dan para ahli gitu. Nah,
kita pasti akan lemas, tidak mungkin kuat juga untuk main gitu lah. Sebaiknya istirahat di rumah kayak gitu. Dan tadi ya makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Oke, itu jawaban untuk Alivia ya. Nah, selanjutnya siapa ini yang bertanya? Nada. Udah dikirim belum? Apakah dari Nada katanya ini bertanya ya, apakah orang yang sudah divaksin masih bisa kena COVID? Nah, kalau orang yang kena yang divaksin itu tentu bisa ya, masih bisa terkena COVID. Kenapa? Karena balik lagi, sistem imun kita itu bisa tidak melawan virus tersebut. Kalau virus kita kuat, di dalam tubuh kita kuat, nah otomatis vaksin itu bisa gitu ya melindungi kita. Tapi imun itu bisa melindungi kita dari COVID. Tapi ketika dan tergantung juga dengan jenis COVID baru. Misalkan kalau COVID barunya lebih ganas atau lebih susah, bisa jadi saja itu menyerang lagi kita. Makanya vaksin juga belum tentu membuat kita sehat total atau sembuh total atau bisa melawan virus-virus. Enggak, tapi kita juga tetap harus tadi menaati peraturan tadi ya, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi masih bisa terkena virus walaupun sudah divaksin. Oke, itu buat Nada ya. Selanjutnya dari Regan kelas 5 mau bertanya Ibu. Nah, sebenarnya gejala COVID itu gimana? Iya, tadi ya udah dijelasin gejala COVID itu gimana. Nah, gejala COVID itu tadi yang ada demam, suhu tubuhnya tinggi, hidungnya tersumbat, sakit tenggorokan, tidak bisa mencium bau-bau, sakit kepala, sulit bernapas, batuk kering, dan tidak berdahak. Nah, itu ya gejala-gejalanya ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, kalau pakai masker boleh nggak dibuka tiap 5 menit sekali? Oke, ini dari siapa ya? Tuti ya? Iya. Kalau pakai masker boleh nggak dibuka? Boleh. Kalau pakai masker boleh dibuka 5 menit sekali, tapi dengan dengan syarat jangan pas lagi berbicara dengan teman atau sedang berhadap-hadapan dengan orang lain, karena itu pasti membuat virus bisa masuk. Kalau bisa saat kita sendirian atau kita sedang keluar dulu yang jaraknya jauh, baru kita buka dulu maskernya, kita ingin mencoba menghirup udara segar misalkan. Kalau takut pengap gitu ya, apalagi maskernya 2 ya. Nah, boleh itu dibuka tiap 5 menit sekali. Oh, pertanyaannya dari Yogi. Oke. Yogi kelas berapa ya? Nanti untuk yang dapat hadiah Ibu acak ya, karena ini pertanyaannya banyak. Jadi yang dapat hadiah itu Ibu acak, cuma 3 aja yang penanya yang bisa dapat hadiah. Nanti diberikan. Bu, aku. Siapa? Wahid mau bertanya? Mau, Bu. Iya, sebentar ya. Kita lihat dulu yang di chat ya. Ada pertanyaan. Saya juga. Oke. Siap, nanti ya. Nah, kata Farhan, kalau udah kena COVID, bisa kena COVID lagi nggak? Tadi udah dijawab ya. Nah, lanjut. Terus, Teh, kalau kena corona harus apa? Iya, tadi juga udah dijawab ya. Kalau kena corona, itu harus isolasi mandiri, harus banyak makannya, harus menjaga 3M-nya, harus cuci tangan, harus pokoknya makan makanan yang bergizi, olahraga ringan, dan istirahat yang cukup terlebih selama 14 hari itu. Nanti ketika sesudah 14 hari itu kita merasa lebih baik, nah kita cek lagi ke dokter apakah kita masih terpapar virus atau tidak. Kalau masih berarti kita istirahat kembali, kalau tidak berarti tandanya berarti sudah sembuh. Seperti itu. Lanjut.
Kalau nama ibu siapa? Nama ibu Yulia ya, Yulia Trihandari, bisa dipanggil Ibu Lia. Bu Lia atau Kak Lia, bebas lah ya. Mau dipanggil ibu atau kakak boleh. Ibu Lia. Nah, lanjut. Bu, kenapa nggak ada suaranya? Oh, tadi ya, belum ke-unmute. Bu, kalau COVID itu gejalanya apa saja? Tadi sudah dijawab ya, Putri. Oke, lanjut. Kak, apakah setiap orang yang tidak bisa mencium bau bisa dikatakan corona? Nah, boleh di-unmute dulu ya. Di-mute dulu yang tidak bersuara. Nah, apakah setiap orang yang tidak bisa mencium bisa yang bau bisa dikatakan corona? Nah, tidak ya. Jadi yang tidak bisa mencium bau itu bisa jadi itu bukan corona aja, bisa jadi emang tersumbat hidungnya karena pilek tapi bukan karena corona. Makanya setelah ada gejala-gejala yang tadi udah Ibu sebutin, udah kalian sebutin, itu bisa dicek lagi ke dokter apakah ini tuh penyebabnya karena corona atau bukan. Nah, kalau misalkan corona baru itu ya berarti. Jadi tidak hanya sekedar bau saja yang jadi gejalanya, bisa jadi harus ada beberapa gejala lainnya juga yang seperti tadi, suhunya tinggi, misalkan kepalanya sakit atau demam, yang tadi, dan bisa juga yang tadi ya, pokoknya yang tadi sudah Ibu sebutkan gitu. Jadi tidak hanya dengan mencium aja jadi corona, enggak dong, nanti boleh dicek lagi ke dokternya. Lalu dari Kalia, nah selain obat-obatan, apa saja yang bisa menyembuhkan corona? Nah, selain obat-obatan yang tadi ada olahraga juga, olahraga ringan mungkin supaya sehat gitu ya tubuhnya. Terus kita juga bisa istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi seperti itu. Lalu ini cukup banyak ya pertanyaannya. 3 lagi saja mungkinnya. Tadi yang bertanya di raise hand siapa tuh? Karisa. Boleh ke Karisa dulu ya pertanyaannya. Nah, karena biar kitanya interaktif, kalau misalkan di chat kan jadi banyaknya Ibu aja yang nyebutin ya, kaliannya enggak bersuara. Nah, lebih baik kaliannya juga bersuara, jadi lebih baik di unmute ya. Nanti yang bertanya, nanti Ibu acak aja. Nanti yang 3 penanya terbaik, nanti akan dikasih hadiah. Seperti itu. Tadi Karisa mau bertanya apa? Ya, Karisa, gimana? Yang mau bertanya boleh ya, mulai sekarang mah di unmute aja. Kakak kasih 3 kesempatan lagi, 2 lagi deh, 2 lagi. Karena waktu kita udah mau habis juga ya. 2 lagi. Oh, nggak bisa di mute ya? Di unmute ya? Coba kakak operator. Nanti tunggu ya. Karisa dulu ya tadi, Karisa. Gimana? Kenapa? Mama. Gimana Karisa? Jadi bertanya? Nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Mana sih? Mau. Nggak jadi ya? Oke. Ayo dua orang lagi yang berani buka suara ya. Pertanyaannya jangan di chat supaya suaranya terdengar. Siapa? Oh ya, Raka, silakan Raka. Yuk. Mau bertanya apa? Hana sudah mengacungkan tangan. Hana. Ya, nanti setelah Raka ya. Setelah Rafka, setelah Rafka baru Hana.
Rafka gimana? Boleh di-unmute ya? Suaranya keluarin. Ayo. Bisa tidak? Nah. Ayo. Bagaimana, Rafka? Bentar. Nggak jadi. Kok nggak jadi? Nggak jadi ya? Oke, berarti masih ada 2 lagi ya slotnya ya. Tadi siapa tuh yang sebelumnya? Yang mau bertanya tuh? Hana, silakan Hana. Oh, Hana. Boleh, Hana. Ya, boleh. Bagaimana caranya biar tidak kena corona? Bagaimana caranya biar tidak kena corona ya? Ya, oke. Langsung dijawab aja ya. Bagaimana caranya agar tidak kena corona? Nah, tadi balik lagi ke yang tadi ya. Boleh di mute dulu ya adik-adik ya. Biar terdengar. Cek, ada suaranya. Nah, biar tidak terkena biar tidak terkena corona, tadi kita harus bisa dari virus corona itu. Karena kalau supaya tidak terkena sekali susah ya. Kita tidak tahu orang-orang yang di sekitar kita itu sudah terkena atau belum, karena mereka itu sangat kecil dan tidak terlihat. Jadi kalau supaya tidak terkena sekali mungkin ya sangat sulit gitu. Tapi ada caranya untuk menghindari virus corona yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Lalu kalau batuk atau flu gitu ya, bisa dipakai tangannya yang ujung, bukan pakai tangan ini. Nah, lanjut makan makanan yang bergizi juga, olahraga. Nah, lebih baik diam di rumah supaya tidak terkena virus corona. Kayak gitu. Hana pertanyaannya. Jawabannya. Oke, makasih ya. Nah, satu kesempatan lagi ya buat yang mau bertanya. Siapa? Oh, M. Harfan. M. Harfan ya? M. Harfan apa mau jawab? Mau jawab, mau bertanya tadi? Oke. Gimana? Kenapa corona bisa menular ke seluruh dunia? Oh, kenapa corona bisa menular ke seluruh dunia? Karena virus corona itu bergeraknya atau berkembang biaknya sangat cepat. Nah, bayangkan saja dari yang tadi tuh, yang apa, orang tersebut lalu ke pernafasan dan berkembang biak aja itu beberapa hari aja itu udah bisa menghasilkan jutaan virus, bahkan miliaran. Nah, terbayang jika kita interaksi sama orang selewat aja gitu, udah kena lagi. Orang yang satu kena lagi. Terus bertemu lagi dengan orang selanjutnya berkena lagi. Jadi sangat cepat gitu ya virusnya bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Nah, bahkan
ketika orang tersebut naik pesawat nih dari Cina misalkan mau ke Indonesia, nah itu bisa virusnya ikutan lewat pesawat naik atau lewat kendaraan juga menempel di benda-benda tidak terasa, misalkan di handphone juga menempel, teman mau pinjam handphone kena si temannya. Nah gitu, jadi sangat kecil, banyak, dan cepat. Makanya bisa seluruh dunia dan disebut dengan pandemi. Seperti itu, Harpan. Ya. Oke, jelas ya adik-adik semua. Oke, karena waktunya sudah cukup panjang ya adik-adik di sini, sangat antusias. Alhamdulillah banyak yang bertanya juga. Terus banyak yang ini ya lewat chat, terus aktif juga tadi gerak-geraknya. Kita tutup aja kembali. Terima kasih. Oh, gimana? Jiban mau bertanya dulu ya? Tadi ya? Boleh dong, satu lagi deh. Jiban mau bertanya? Gimana Jiban? Tadi nggak bisa on ya? On mic. Ayo Jiban. Nggak jadi atau gimana? Rafka, belum dibalas chatnya. Gimana Rafka? Kak, kalau virus corona bisa menyebar kenapa? Ya, tadi ya udah dijawab, pertanyaannya hampir sama yang teman-teman tanyain. Nah, kalau sama-sama berarti kok bisa menyebar tadi sama barengan kayak siapa tuh pertanyaannya? Yang sebelumnya itu menyebarnya itu lewat sangat cepat, kecil, dan mudah juga ada di berbagai benda gitu. Jadi itu sangat mudah menyebarnya. Satu lagi, dan satu lagi bertemu. Ya, kakak cukupkan saja. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke Ibu Neneng ya. Iya. Terima kasih Kak Lia atas materi yang dipaparkan hari ini. Tadi anak-anak juga pertanyaannya bagus-bagus ya, banyak yang aktif. Nanti biar Teh Kak Lia yang pilih siapa penanya terbaik, karena tadi banyak sekali yang bertanya. Kita berikan 5 orang penanya hadiah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan hanya satu aja ya, satu pertanyaan. Kita berikan yang 5 untuk penanya saja untuk sebagai motivasi buat anak-anak. Berarti tadi anak-anak menyimak dan rasa ingin tahunya besar gitu ya. Nah, Ibu bantu jawab sedikit tadi boleh ya. Ibu kebetulan pernah terkena COVID nih. Nah, padahal rasanya gitu ya, sudah mengikuti protokol kesehatan, tidak pernah, maksudnya keluar hanya jika ada perlu saja, dan ketika keluar juga menggunakan prokes, tapi masih tetap kena. Salah satu yang Ibu alami adalah saat itu Ibu pergi ke klinik, karena anak Ibu sakit, ternyata di klinik ada yang terpapar virus COVID, dan Ibu ada di sana. Pada awalnya Ibu belum terserang ya, tapi virusnya mungkin sudah menempel di badan Ibu. Nah, pada saat menempel di badan Ibu awalnya itu belum sakit, tetapi karena Ibu tidak menjaga daya tahan Ibu dengan baik, jadi pada saat itu Ibu telat makan, begadang karena anak Ibu sakit, akhirnya daya tahan tubuh Ibu menurun dan akhirnya terkena. Tapi bagi anak-anak yang makannya cukup, istirahat cukup, happy terus, insya Allah imunnya bagus, si virusnya tidak
kuat menyerang kalian. Makanya yang paling penting kalian jaga prokes penting, dan terutama kaliannya juga harus hidup sehat, makan sehat, istirahat cukup, sehingga virusnya walaupun ada kena ke tubuh kita, kita bisa badan kita kuat untuk melawannya. Itu yang paling penting ya. Dan biasakan tangannya harus bersih, cuci tangan pada saat keluar dari mana-mana, habis menyentuh apa, sehingga nanti pada saat kita menyentuh hidung, mata, mulut, itu virusnya tidak ada gitu. Tidak ada virus corona yang menempel di tangan kita. Nah, itu sih ya yang paling penting. Terus memang virus ini menyerang 7 sampai 10 hari, bahkan beberapa penderita ada yang sampai sebulan masih kena, masih ada gejala, tetapi sudah tidak menularkan. Penularannya hanya sampai 10 hari sebetulnya ya, masa aktif penularan virusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada yang kena ya di sini. Cukup yang sudah aja ya gitu. Mudah-mudahan semua sehat. Tetap jaga prokes makannya ya. Nah, itu mungkin sekarang satu kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Siapa yang paling dulu menjawab di chat, dia pemenangnya. Gitu aja ya, biar tidak susah mute, unmute gitu ya. Yang duluan menjawab di chat. Nah, siap-siap chatnya diklik. Kita lihat ya. Nah, pertanyaannya mudah sekali. Nih, tadi Kak Lia menjelaskan tentang virus corona masuk dan menyerang tubuh manusia. Organ tubuh manusia apa yang diserang dan menjadi tempat tinggal virus corona di dalam tubuh itu sehingga berkembang biak? Wah, itu sudah ada yang menjawab. Yang paling pertama menjawab adalah Farhan ya. Farhan, sebentar. Ya, Farhan nih. Yang paling duluan menjawab adalah Farhan. Selamat. Ini Farhannya kelas berapa ya? Tadi yang menjawab. Nah, Farhan nanti akan mendapatkan hadiah bersama 5 penanya tadi pilihan Kak Lia yang sudah ikut partisipasi dalam pertemuan kali ini ya. Bagus, berarti tadi anak-anak menyimak dengan baik. Ini yang jawab banyak, tapi kita pilih satu yang paling cepat menjawab ya. Mungkin itu pembelajaran dan kegiatan kita hari ini. Terima kasih Kak Lia atas materinya. Anak-anak juga terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Guru, Bapak Guru yang lain, dan tim dari KKN UPI yang sudah ikut mensukseskan pertemuan hari ini. Kita kembalikan kepada MC. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Silahkan Pak Ade Bunyamin. Terima kasih kepada Ibu Neneng Maulani Firdaus dan sebagai moderator dan Teh Lia sebagai narasumber untuk hari ini. Nah, sekarang terima kasih juga kepada operator ya dari KKN UPI Bandung tahun 2021 di SD Miftahul Iman ini. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Selamat bagi pemenang hadiah hari ini. Jangan lupa sebelum kita akhiri, nyalakan dulu kameranya. Silakan di screenshot masing-masing untuk laporan di grup PJJ-nya. Ayo, silakan dinyalakan kameranya. Ya adik-adik sekalian sama kakak juga sekalian didokumentasiin ya. Semuanya boleh buka kameranya. Kita foto bersama ya. Foto bersama ya. Ya. Nah, untuk adik-adik semua, coba klik yang itu reaction, ada gambar lopengnya. Coba diklik, semuanya harus klik gambar lopengnya. 1, 2, 3. Sebentar dulu ya Pak, diklik dulu ya. Yang lainnya udah ada lopengnya tuh. Kalau nggak ada itu yang di
HP juga ada ya yang di titik-titik itu. Nanti bisa dilihat yang ada Ryzen-nya. Lopengnya diklik ya. Lopengnya diklik. Semuanya harus ada lopengnya. Ya. Wah, keren ya. Yes. Oke. Yo, Ada yang pasang lopengnya. masih kesulitan nggak? Masih ada yang kesulitan nggak? Ayo. Kalau di handphone ada tuh yang ujung kanan titik-titik-titik yang bacaannya more. Terus ada gambar lope. Nah, diklik ya gambar lopengnya biar keluar lopengnya. Tuh, sudah banyak yang muncul. Sudah banyak yang muncul ya. Ya. Kita foto ya sekarang yang udah ada lopengnya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Oke, kita lanjut. Tahan dulu ya. Selanjutnya, yang kedua. Ya, pasang juga ya lopengnya ya. Masih dipasang ya. Nyalakan lopengnya. Nah, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Satu kali lagi. Sambil berpose ya. Angkat tangan. Berpose. Boleh. Oke, selanjutnya ya. Tunjuk lopengnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Ya. Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bapak ucapkan kepada Telia sebagai narasumber, Ibu Neneng Maulani Firdaus sebagai moderator, Ibu Bapak guru yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih pula anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6, orang tua wali siswa yang sudah membantu mendampingi putra-putrinya dalam menerima materi untuk hari ini. Salam sukses untuk semuanya. Marilah kita tutup untuk acara hari ini untuk sesi pertama ya. Untuk sesi hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Boleh nasid yang ma'asalam. Ma'asalam fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbiru inaya rabbana. Sekali lagi. Ma'asalam fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbiru inaya rabbana. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan instruksi dari chat grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Dadah. Dadah semuanya. Masih betah ya? Besok Zoom lagi kalau masih betah. Dadah Afi. Dadah semuanya. Dadah. Ayo, dadah semuanya.
Jangan lupa isi absen di grup masing-masing ya. Tanyakan ke guru kelasnya absensi. Dadah.